Apakah kamu pernah bertemu dengan seseorang yang cuek terhadap segala sesuatu di sekitarnya? Atau mungkin kamu mengenal seseorang yang lebih memilih untuk diam dalam situasi sosial? Pertanyaannya adalah, apakah sikap-sikap ini hanya sekedar sifat bawaan? Atau apakah ada banyak hal yang tersembunyi di baliknya? Mari simak video ini dengan seksama, jangan di-skip agar kalian tidak salah paham. Di video kali ini saya akan membahas sikap cuek dan pendiam dari sudut pandang psikologi. Di kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan berbagai macam karakter manusia. Namun, ada dua tipe sikap yang sering kali menarik perhatian kita. Sikap itu adalah sikap cuek dan pendiam. Kalau kita lihat dari luar, kedua sikap ini mungkin terlihat sama, tetapi sebenarnya memiliki lapisan-lapisan kompleksitas yang menarik untuk diketahui. Pertama, kita mulai dari mengupas sikap cuek. Orang-orang dengan sikap cuek seringkali terlihat tenang dan tak terpengaruh oleh segala sesuatu di sekitarnya. Mereka bisa jadi tampak cuek, bodoh amat atau bahkan dingin dalam respon mereka terhadap situasi sosial atau masalah yang dihadapi. Namun, apakah mereka benar-benar tidak peduli? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam tersembunyi di balik tirai sikap mereka yang cuek dan bodoh amat? Dari sudut pandang psikologi, sikap cuek seringkali difahami sebagai bentuk mekanisme dan pertahanan psikologis. Ini bisa menjadi cara bagi seseorang untuk melindungi diri dari tekanan emosional atau trauma di masa lalu yang belum terselesaikan. Bayangkanlah ini seperti bentuk perisai emosional yang melindungi individu dari rasa sakit yang terpendam di dalam diri mereka. Coba telah lebih jauh lagi, sikap cuek bisa menjadi hasil dari kondisi psikologis tertentu seperti depresi, kecemasan, dan bahkan masalah kesehatan mental yang lebih serius. Seseorang yang mengalami depresi mungkin merasa kehilangan minat atau energi untuk terlibat secara aktif di kehidupan sehari-hari, sehingga terlihat cuek atau tidak peduli terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, individu yang mengalami kecemasan sosial atau rasa rendah diri yang mendalam mungkin merasa terlalu cemas atau tidak nyaman untuk mengekspresikan diri. Dampaknya menjadi cuek dan dingin kepada orang lain. Namun, sikap cuek seringkali digunakan sebagai pertahanan diri. Untuk itu penting diketahui bahwa ada rahasia. Di balik tirai ketidakpedulian tersebut, terdapat kerentanan dan kebutuhan yang sama seperti individu lainnya. Orang yang terlihat cuek mungkin sebenarnya sangat membutuhkan dukungan dan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi mereka mungkin tidak tahu caranya atau tidak merasa nyaman untuk meminta bantuan. Dengan memberikan dukungan, empati dan pengertian kepada individu yang terlihat begitu cuek dan bodoh amat, kita dapat membantu mereka merasa lebih aman dan nyaman untuk bisa terbuka dan berbagi pengalaman mereka. Selain itu, penting juga untuk diingat bahwa setiap individu memiliki sikap yang berbeda-beda dalam mengekspresikan diri dan emosi mereka. Dengan kesadaran akan keberagaman individu yang unik, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan membuka pintu untuk hubungan yang lebih erat. Namun, dalam realitasnya, sikap cuek menjadi penghalang utama. Ketika kita terlalu cuek terhadap perbedaan, kita kehilangan kesempatan untuk memperkaya diri dengan pengalaman dan perspektif baru. Marilah kita bersama-sama membuka diri untuk menghargai keberagaman di sekitar kita. Dengan demikian, kita tidak hanya menciptakan lingkungan yang inklusif, tetapi juga menjadi lebih positif dan bermanfaat bagi orang banyak. Sekarang, mari kita masuk ke sikap pendiam. Dari sudut pandang psikologi, apa yang terjadi ketika seseorang lebih memilih untuk diam dalam situasi sosial? Sikap pendiam seringkali menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka tidak banyak berbicara? Apakah mereka kurang pede untuk bicara dengan orang lain? Atau mereka tertutup dengan orang di sekitarnya? Dalam banyak kasus, sikap pendiam sebenarnya merupakan cermin dari ketidakpercayaan diri yang dalam. Dan individu yang pendiam mungkin merasa tidak aman untuk terbuka karena takut akan penolakan dan kritik. Dari sudut pandang psikologi, penting untuk memahami bahwa sifat pendiam bukanlah indikasi dari kepribadian yang rendah atau kurangnya kualitas individu. Setiap orang memiliki cara yang unik dalam mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Orang yang pendiam memiliki pemikiran yang mendalam, kepekaan yang tinggi terhadap perasaan dan emosional yang kuat. Untuk membantu individu yang pendiam merasa lebih nyaman dalam situasi sosial, diperlukan dukungan lingkungan sekitar, memberikan kesempatan mereka untuk berbicara tanpa tekanan, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Terlebih pentingnya adalah
Menghargai kontribusi yang mereka lakukan dapat membangun kepercayaan diri, menciptakan keterbukaan, dan hubungan yang baik di lingkungan sosial mereka. Untuk memahami lebih dalam tentang sikap-sikap ini, mari kita analogikan dengan sebuah lautan. Pikiran sikap cuek sebagai permukaan laut yang tenang, namun di bawahnya terdapat aliran arus yang kuat dan kompleks. Begitu juga dengan sikap pendiam. Seperti bagian lautan yang dalam yang mungkin tersembunyi dari pandangan kita, namun banyak kehidupan di dalam sana yang tidak kita ketahui. Selain itu, pemahaman psikologis tentang sikap-sikap ini juga dapat memberikan panduan bagi individu yang berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki sikap cuek atau pendiam. Dengan memahami latar belakang perilaku tersebut, kita dapat lebih sabar dan pengertian dalam berkomunikasi dengan mereka. Menggunakan pendekatan yang baik dan pengertian dapat membangun hubungan yang lebih dekat dan bermanfaat. Kesimpulan dari video ini adalah, fenomena sikap cuek dan pendiam dapat dipahami lebih dalam melalui lensa kehidupan. Dalam perjalanan kehidupan ini, mari kita sadari bahwa setiap individu membawa cerita yang unik dan kompleks. Terkadang, kita mungkin hanya melihat permukaan dari apa yang terlihat, tanpa menyadari lapisan-lapisan emosi yang tersembunyi di dalamnya. Namun, dengan belajar untuk memahami dan menghargai perbedaan tersebut, kita dapat membuka pintu untuk hubungan yang lebih baik dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Marilah kita terus berjalan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang bijaksana. Di setiap langkah yang dilewati, kita memiliki kesempatan untuk membangun jembatan yang menghubungkan hati dan jiwa, sehingga kita dapat menemukan makna sejati dari kehidupan yang penuh warna dan berarti. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, subscribe dan like sebanyak-banyaknya.